nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para bapak, saudara-saudara Jamaatut Taklim Nurul Fatah yang saya muliakan, semoga Allah senantiasa muliakan kepada kita semua, khusus Sayyidul Bait Bapak Alfa Sukri beserta keluarga dan seluruh besarnya, jamaah semuanya, para sepuh ini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat. Langsung saja mari sama-sama kita simak mudzakarah ta'lim kita yang alhamdulillah pada Ahad malam Senin ini saya dapat hadir. Alhamdulillah atas karunia Allah, atas fadlnya Allah, kita bisa bermuajahah di tempat kediaman Sayyidul Bait dalam rangka yang pertama silaturahim wa ta'lim. Mudah-mudahan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, langkah kita, niat baik kita, kumpul yang di majlis yang berkah ini, semoga dicatat salah satu amal ibadah, amal baik, amal solih, amal yang senantiasa yang menyelamatkan kita, menuntun kita di dunia, la siaman fil akhirah. Lanjut, ya mohon maaf saya lebih awal karena kan di Anggrek beloknya agak jauh. Kalau saya ngisi ke sana dulu kesini takut kemalaman. Ya paling enggak setengah 10 kan di sini ngantuk ukurannya. Jadi saya kesini dulu, mohon maaf, nggak apa-apa ya, mendingan pulang nggak terlalu malam daripada pulang kemalaman, betul? Wah, betul, ya, Pak Ustadz, enak lebih Ustadz, senang ya. kalau kita nggak terlalu malam, ya. Ya, Pak Ustadz, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai di apa kemarin pembacaan sujud ruku ya. Warab wa in tasabaqiyah wa tasbihu fi ruku. Ai termasuk pesekalian sunnah hayat, baca tasbih waktu ruku. Rukunya itu rukun, rukunya atau wajib, bacaannya sunnah, sunnahnya sunnah hayat. Sunnah hayat ketiga kita nggak baca, soalnya saya nggak sah karena sunnah hayat. Yang kita baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu baca itu tuh sunnah dalam ruku. Berapa kali? Ya terserah, annal kamal, minimal 3 kali. 1 kali boleh enggak? Boleh. Kayak terawih itu jarang 3 kali, banyak saya paling sekali subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Adik bener ya? Sami Allahu liman hamidah. Karena kalau baca 3 kali takutnya gerendeng di makmum. Kalau terawih saya itu, ya kan, saya baca kadang sekali subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah. Ya kan? Kalau kita cepet banget takutnya berantakan bacaannya. Surah takutnya begitu. Jadi sekalipun pas sekalian sekali, yang penting rapi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, langsung sami Allahu liman hamidah. Jadi minimal 1 kali, adnal kamal sedikit sempurna 3 kali. 7 kali boleh. Kau sendiri mah bebas berapa kali ke sendirian, tapi kau jadi imam jangan lama-lama. Ruku cepet. Ya kan subhanallah di belakang banyak orang-orang yang sepuh, banyak orang yang pengen buat makan, udah pulang kerja kita mampir saat maghrib belum makan, begitu ruku, ya Allah ini imam suwe lama banget ini ya. Nah itu makruh imam terlalu lama. Jadi kalau kita sholat sendirian boleh lama, tapi kalau berjamaah jadi imam ya sedang-sedang saja. Yang sering kita baca biasanya ya qul ya qulhu. Kenapa yang panjang? Karena belum hafal gitu aja intinya, ya kan? Ya kan? Gak apa-apa, boleh aja, betul. Yang penting itu kan kita baca surah sunnahnya hayat. Alhamdulillah pas sekalian, ya kita itu kalau sholat berjamaah, kalau ada imam cukup dengarkan saja imam baca Fatihah, imam baca surah, kita baca Fatihah seperti itu. Kenapa kita nggak sunahkan baca? Cukup yang disunah baca imam kita dengarkan. Ya kan? Kalau usah membaca semua, mana imam mana di sono kuliah, makmum kuliah, waduh ya kan kebanyakan, jadi rame ya kan. Jadi kalau imam baca surah, ya kan kita mendengarkan. Kita baca Fatihah. Imam baca Fatihah,
kita mendengarkan. Nah, kecuali sholat raweh. Ini kadang-kadang saya kalau makmum ada yang makmumnya cepet Pak. Jadi imam baca Fatihah, saya Fatihah lagi makmum. Karena saya kan kadang suka ketinggalan juga. Wah ini imam cepet nih. Udah saya ikutin, cepet lagi. Imam alhamdulillah bareng-bareng, jadi nggak dengerin dah. So kalau kita dengar bahasa saya, kita baca baru apa namanya? Iya karena Allahu Akbar udah ruku. Nah itu jadi pas boleh kalau terawih itu ya kita bersamaan. Cuman bacanya pelan saja sir. Cukup ya kan ya bisa apa namanya terdengar cukup oleh telinga sendiri. Jadi baca tasbih di ruku hukumnya sunnah. Luar biasa sekali. Subhana rabbiyal azim, maha suci Allah ya kan, dan maha yang maha kita muji kepada Allah subhana maha suci. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi, Allah maha agung dan maha mulia. Masya Allah. Maka sekali dalam ibadah sholat itu banyak doa. Makanya di dalam fiqih bahwa sholat secara lugu itu doa. Jadi dari Fatihah pun doa sekali, minta petunjuk, jauhkan daripada jalan yang sesat. Maka dari itu setelah baca waladolin, kita sudah baca amin. Ya Allah, terimalah permohonan kami semua. Selalu doa. Ya kan, makanya ada kadang-kadang orang itu begini, wah mah kagak sholat, yang penting di niat. Jadi gak sholat lagi, enak amat. Misal umpamanya di perjalanan, udah niat aja jadi. Ya, itu enggak sah, harus ada takbirkan sholat ini secara syarah, menurut syarah af'alun waqwalun, perbuatan, perkataan, bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan mimnya salamu alaik. Jadi takbir Allahu Akbar, perbuatan, perkataan ya kan, yang diakhiri dengan salamu alaikum. Makanya kalau sholat secara istilah yaitu ta'af'alun perbuatan, akwalun bacaan atau bacaan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan itu sholat namanya. Di dalam sholat mengandung doa, kayak kita ada tahiyat apa nih? Pada waktu duduk antar sujud, Robbi firli, ya Allah ampuni dosa saya, warhamni, berikan kami rahmat, warzuqni, paling kami rezeki, wahdini, beri petunjuk, wajburni, tutupilah kesalahan kami, wa'fu anni, maafkan kami ya Allah, maafkan saya. Makanya pakainya enggak nih semua. Robbi pilih karena sendiri kita. Ya, kita kan berdoa sendiri, Robbi pilih buat kita. Lah kalau jadi imam, kalau doa selesai sholat baru pakai mutakalimal ghair. Tapi kalau imam pun kalau pas kalian doa Rabbik fir tetap nggak boleh Rabbik fir lana, warhamna, wajburna, warfa'na, warzuqna, wahdina, wafina, wa'fu anna. Jangan. Ya kan ini mah dalam sholat. Nah kalau di luar sholat baru pakai Allah mahdina. Nah seperti halnya kita memimpin sholat jamaah. Apabila imam baca doa maka sunahnya imam itu domirnya mutakalimal ghair, arti buat dia dan ajak buat yang lain. Jadi kan kita ngaminin Allah mahdina fi man hadait, amin. Ya Allah berikanlah kami petunjuk supaya Engkau memberikan petunjuk pada yang lainnya, amin. Ya Allah terimalah permohonan kami yang dibaca oleh imam, gitu kan. Rabbana atina fid dunya hasanah, amin. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, amin. Gitu kan. Imam baca doa setelah sholat kita ngamin. Makanya imam itu kalau jadi imam pakainya mutakalimal ghair, ajak nih jamaah doanya. Jangan diri-diri aja. Yang banyak yang ngaminin buat dia sendiri. Ya kan udah terimalah kita menyuruh terima buat dia sendiri. Namanya sekarang apa? Egois seperti ya. Jadi menang sendiri ya kan. Padahal dalam Islam luar biasa, bab sholat diatur tuh untuk apa namanya, toleransi berarti ya. Mengajak pada yang lain. Dalam sholat pas kan dia Islam itu lengkap. Ya kan? Kebersamaan dalam sholat diajarkan, si rukun, apa namanya harus rukun, harus bersama-sama diatur tuh. Ini dalam Islam kan Pak, ketika kita berjamaah kan jadi imam ruku, makmum Allahu Akbar, ikutnya imam sami Allah, itu sekalian, itu kebersamaan berarti saling membantu. Pahala pun saling membantu, imam bantu pahala si makmum membantu Jadi kebersamaan saling menguntungkan bagi yang menjalankan, kalau yang lain kebagian gitu. Oleh karena itu ketika kita ruku jangan lupa baca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Itu baca tasbihnya subhana rabbiyal a'la
itu hukumnya Sunnah. Makanya pas sekalian ada 4 kalimat ringan, kalimatani khafifatani sakilana fil mizani subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada 2 bacaan yang 4 sekalian ringan kita ucapkan, mudah dihafal, maka itu meringankan, lebih berat pahalanya ya, apa namanya, ringan diucapkan, mudah tapi timbangannya berat. Mana itu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Makanya sering-sering kita baca zikir, ya kan? Kalau zikir bebas sekalian, baik sekalian di rumah, di jalan, di masjid, di musola bebas. Kalau zikir mah mengingat kepada, cuman abdolnya itu zikir menghadap kiblat begini, pakaian bersih dan bersih dari hadas kecil, hadas besar, itu zikir. Bagaimana kalau berjalan zikir? Boleh. Kita berangkat kerja misal, ya kan, setengah jam baru nyampe kantor, kita pakai pakai helm, nggak apa berjalan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, nggak apa-apa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak apa-apa, boleh kita. Yang penting jangan, yang nggak boleh, yang nggak boleh itu di kamar mandi baru merengut. Misalkan baru jongkok, baru subhanallah, baru merengut, itu tuh hadas, lagi apa namanya, buang air besar atau kencing. Jangan, ya kan, sekalipun pas disunahkan, kalau itu jangan, ya kan. Ini saking senengnya dikir, lagi nongkrong baru merengut dikir, jangan. Di dalam hati nggak apa-apa, dalam hati. Kenapa sih manusia itu nggak tahu, ya kan, di mana Allah akhiri hidup kita? Apa kita di kaki sholat, apa di perjalanan, apa di kamar mandi, nggak tahu. Oleh karena itu disunahkan ingat Allah di mana saja, ya kan. Tidak hanya lagi ngaji begini, nggak jadi masjid, di rumah baru tidur nggak apa-apa. Makanya kadang-kadang itu suka susah tuh, kadang-kadang malam, ya kan, udah bangun susah tidur lagi, kata orang kampung mata kering, ya kan, nggak mau tidur. Kering mata nggak mau tidur, kan pernah dengar itu nggak? Ya Allah, mata kering banget nggak mau tidur. Gampang, tinggal tuangin aja pakai air, ya kan, jadi basah sekalian. Sebetulnya sekalian kalau kita sudah tidur dikira aja udah, kita baca sholawat ya, soal tuh banyak pindah kayak itu, nggak terasa dia langsung seret sekalian. Jadi hilangkan, bersihkan pikiran kita dikir itu yakin sekalian hilang. Saya kadang-kadang pulang malam keburu-buru tidur kan, kalau jam sekian kan udah lewat waktu malam larut, kadang-kadang itu agak sulit. Tapi udah pernah kita ngelayap ya, ngaji mau sebentar pelap, itu kuat itu tuh, ya kan, apa yang tidur sudah baru tiduran zikir baca sholat apa, itu nggak terasa, betul udah tidur. Coba dah, cuma kosongkan pikiran, jangan menuju sesuatu. Kalau mikir apa aja, wah bagaimana besoknya, ini kemana ke arah sana, gimana kira-kira, mikirin bisnis bakalan tidur. Jadi hilangkan, kita isi dengan zikir, itu cepat. Coba deh, ntar kalau umpamanya sudah tidur, kosongkan, bukan kosongkan meninggal, bukan, ya kan, pikiran kita fokus untuk pikir, cepet pak, nggak terasa kalau tidur itu. Coba ntar dah, coba dah. Karena zikir yang bisa menenangkan dikir, yang bisa menenangkan pikiran itu hanyalah zikir kepada Allah. Nah, termasuk tasbih kita ini. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Makanya di dalam sholat itu ada tasbih, ada duka dan lain sebagainya. Lengkap dalam sholat hari jamaah. Pantas pahalanya itu luar biasa. Kata Nabi, as-sholatu imaduddin, faman aqoma faqad aqomaddin, wa man taraka faqad hadamadin. Sholat yang bagaikan tiang agama. Siapa orang yang mengerjakan sholat mendirikan agama, siapa orang yang tidak merobohkan agama. Alhamdulillah sekali. Makanya kita kalau ya kita sama-sama belajar sih, gue belum bisa ya, kita ibadah sama-sama, ya kan, semampunya kita, sebisanya kita. Kenapa sih kalau kita ingat kepada Allah, insya Allah halaman kita, kampung kita, lingkungan itu jadi musibah sekali. Kan musibah itu teguran Allah, Pak. Kan kata dalam Al-Quran ini, walau yu'akhidullahu nasa bidzulmihim. Andai kata Allah ya akan menghukum manusia dengan sebab kezalimannya, kesalahannya, mataraka 'alaiha min dabatin, enggak tersisa binatang habis. Sebab manusia membuat kesalahan kepada Allah,
Kalau Allah turunkan teguran buat sekalian, itu bukan hanya yang salah, yang benar kebagian. Ma taruh alaihim min dabatin, binatang nggak tahu apa kena kucing. Lah kok kena ini? Kedorong ayam kena semua. Nggak pilih kasih buat sekalian, sebab kedzaliman manusia. Itu makanya kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berkat kita dikir seperti ini, insya Allah Allah pelihara kita, amin ya robbal alamin. Ini seperti keberkahan besar kalian. Jadi kalau kita ada iman, dikir seperti masya Allah, kita bisa menyisihkan waktu ya kan dalam satu hari full. Sekarang kita misalkan ya nggak bisa sekian menit, tapi kalau seperti ini saya yakin setengah jam kita bisa sekalian, betul ya. Masih mudah-mudahan merupakan amal ibadah, amin ya robbal. Apa tadi? Wa tasbih piruk Wannal kamali, paling sedikit sekalian hajat tasbih subhana rabbiyal azim aja juga boleh. Subhana rabbiyal azim wa bihamdi enggak dibaca, enggak apa-apa. Menghemat karena ingin lebih cepat, karena ada keperluan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana boleh. Atau yang paling afdal, paling adna akamal subhana rabbiyal azim wa bihamdi, yang lazim sering kita baca, yaitu sunahnya sunah hayya. Pada waktu bacaan ruku, ada rukunya itu ruku. Apa yang buat tasbih sujud sama. Sujud adnal kamal subhana rabbiyal a'la salasan wa akmal fi tasbih ruku sujud masyhur. Jadi sekalian subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la enggak apa-apa. Tapi yang paling sempurna saya terusin subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang lazim kita baca ketika kita sujud subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi, subhana rabbiyal a'la bihamdi. Ini bacaan dalam sujud, bacaan dalam rukun namanya zikir atau tasbih, itu hukumnya sunnah hayat. Andai kata kita lupa baca sah, atau nggak baca kagak ngapa-ngapa, tetap sholatnya sah. Tinggal ruku sami Allah, sujud sami Allah, sah sih sah. Cuman nilainya kurang. Utamanya dibaca, sekalipun sunnah tetap kita baca hari ini. Nah, ini sunnah sangat luar biasa dalam sholat itu. Sekarang mengerjakan sunnah pahalanya besar. Makanya alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah paringi nikmat yang sangat mulia, yang paling agung, ya nikmat iman dan Islam. Yang paling mahal itu iman Islam. Yang lain mah kagak. Kenapa sekalian? Dengan ada iman, insya Allah kita bisa selamat iman dan Islam. Makanya kita berdoa, Allahumma nas'aluka, ya kan selamatan fitin, ya kan terus apa? Wa'afiatan fi jasad, ya kan terus sampai akhir. Wa sakratul maut, mudahkan ketika mati. Tetapkan iman pada waktu kau mengakhiri hidup saya. Wa ba'da mati, setelah mati tetapkan, artinya iman kita tetap jangan sampai lolos kepada Allah. Makanya kita disunahkan begitu berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Lebih-lebih kalau kita mengamalkan sholat awabin waktunya ba'dal maghrib dan isya, itu 4 rakaat. Sholat titip iman kepada Allah. Jadi di sholat maghrib kita ba'diyah, kemudian kita nggak kemana-mana, sholat 4 rakaat namanya awabin, sholat titip iman. 4 rakaat yang pertama ulhunya 6 kali, palak bina sekali-sekali. Rakaat yang tua ulhunya 6 kali, palak bina sekali-sekali. 2 rakaat salam, usul yang 2 rakaat sekalian, itu sholat awabin atau titip iman atau goflat. Kenapa sekali katakan sholat awabin atau goflat? Karena di saat itu orang banyak yang lalai kepada Allah. Contoh dah, kita kalau umpamanya habis sholat maghrib di masjid, itu rata-rata kan pulang dulu kan, entar rame lagi menjelang isya, betul nggak? Di mana-mana biasanya nih setelah maghrib kan pada pulang. Begitu menjelang isya kan datang lagi, rame lagi. Makanya pas kalian antara maghrib dan waktu sangat mustajabah itu. Kalau bisa mah kita tetap di kamar sholat, ntar isya baru datu bertebaran kemana-mana, silaturahim dan sebagainya. Jadi kalau ada waktu dan kesempatan, usahakan kita kalau bisa setelah maghrib jangan kemana-mana, tunggu datangnya isya, kita sholat sunnah awabin. 2 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat salam. Rakaat yang pertama ulhu atau ikhlas 3 berapa kali? 6 kali, palak bina sekali-sekali. Nanti setelah itu baru kita berdoa, Allahumma inni astaudiuka imani fi hayati wa inda mamati wa ba'da mamati fahfadu alayya innaka ala kulli syai'in qadir. Apa? Belum, saya yakin kayaknya. Ya kan? Iya. Itu doa titip iman. Artinya Allahumma inni wahai Allah, inni astaudiuka imani, saya titip iman kepadamu.
Allah menyatakan fi hayati, di saatku masih hidup. Kan bisa aja iman kan, bisa keluar, bisa masuk. Banyak orang yang paginya iman, sorenya kafir, ya murtad. Banyak yang sorenya iman, paginya dia kafir, pas sekarang murtad banyak. Makanya ya Allah, saya titipkan kepadamu pada waktu sekarang saya masih hidup, pihai dua indah mati ketika mau meninggal, mau wafat, iman saya jaga ya Rob. Wabah dan mati setelah meninggal, jaga ya Rob. Inna kalau boleh fadu alaiya, jagalah iman saya ya Rob. Inna kalau boleh syai'un, kau maha kuasa. Jadi mohon kepada Allah. Jadi kalau kita minta kepada Allah, pasti bebas, nggak ada istilah larangan. Makanya kalau berdoa sama Allah bebas. Misalnya, bahkan Allah senang banget, Allah cinta kepada hambanya yang sering berdoa. Ini mohon kepada yang. Makanya kita kalau habis sholat jangan dulu pulang sebelum kita berdoa. Syukur-syukur kalau kita ada waktu, ya kan, nggak kemana-mana. Begitu salam sholat berjamaah, wirid sampai selesai. Nah, duduknya kita dicatat ibadah oleh Allah. Malaikat istighfar pada Allah, ya Allah, ampuni dosanya orang yang sholat berjamaah belum bubar sebelum selesai. Tunggu sampai selesai wiridan. Kan wiridan kita wiridan sampai selesai. Terus pulang ngapain kita? Kecuali ada kerjaan yang lain terus sekarang. Makanya ya kalau saya itu atau muslimah, saya kalau kemana-mana ya kadang maghrib apa isya gitu aja, ya kan. Memang bisa dihitung, nggak banyak. Maghrib jamaah banyak, tapi yang menetap paling ada 5-4 orang atau 6 orang paling banyak itu. Ntar begitu adzan baru penuh lagi. Di sana sini mah kagak. Iya, makanya kita kan ya kita manfaatkan sisa umur kita mumpung masih sehat. Sama-sama. Saya juga belum bisa, masih belajar, saling mengingatkan. Insya Allah kita di silaturahim seperti masya Allah luar biasa fadilahnya. Pahala at-tasbihu fi ruku' fi sujud. Ya, badan sujud sama banyak tasbihnya itu subhanallahil a'la wa bihamdi berapa kali? Adnal kamal hanya tasbih subhanallahil a'la itu salasan 3 kali. Ya kan? Adnal kamal 3 kali. Lebih dari itu silakan. Sujud pas kalian sendiri sholat silakan. Sampai ratusan kali nggak jadi masalah. Nggak makruh sujud mohon kepada Allah karena sendiri. Tapi kalau jadi imam di jamaah ya jangan lah. Kayak kemarin sholat gerhana bulan ya kan? Ba'da Isya. Sholat waktu itu? Enggak. Lupa. Enggak. Ya. Oh iya ya. Ini sekalian. Nah itu antara ruku dan sujud itu lebih banyak sujud doanya. Jadi umpamanya rukunya tapi 100, sujud 200 sunahnya. Men kira-kira makmum imam buat nggak itu 200? Sunahnya. Ya kan gerhana kemarin itu khusus pilih makanya kalau udah gerhana kita sholat gerhana. Itu sunnah muakkadah yang nggak tinggal Rasulullah SAW. Pahalanya besar. Nah kalau gerhana nggak setiap hari. Ya berapa bulan sekali ada gerhana. Kalau zaman dulu sih masih anak-anak di kampung kalau gerhana matahari bukannya ke sumur kamu ambil sholat bukan, tapi ke kebun. Ngambil tanah, melempari ke atas pohonan, bangun udah gerah, begitu bangun. Saya betul begitu Pak. Ya, jadi kalau di kampung itu, misal pohon mangga nih ada buahnya, ambil dari batang, lempari. Pohonan mangga bangun udah gerah, nanti dimakan gerah kalau nggak bangun gitu, kata orang dulu. Makanya kalau kelapa kadang-kadang dalamnya ada yang rusak, kata orang-orang dulu, wah dimakan geraha. Untuk cuma satu yang dimakan, kalau semua repot kita nggak bisa masak ya kan. Makanya kita ya kan ketika sholat ada gerhana ada istilah kata sholat khusufil qamar. Kalau gerhana bulan namanya khusufil qamar. Kalau gerhana matahari khusufis syamsi. Sholatnya 2 rakaat. 2 rakaat pas kalian baca Fatihah serakaat 2 kali. Rukunya 2 kali berarti 4 rakaat, 4 kali ruku, 4 kali Fatihah. Tuh, dia mah tuh. Jadi sholat gerhana itu kan 2 rakaat. 1 rakaat 2 kali baca Fatihah, 2 kali ruku. Ya, ini kalau dipraktekkan karena suka lupa kita. Ya kan bisa waladhdallin amin, kemudian baca kulhu, ruku, seret. Sami Allahu liman baca Fatihah lagi alhamdulillahirabbil alamin. Ruku ini dia baru sujud. Berarti 1 rakaat berapa kali ruku? 2 kali ruku, 2 kali Fatihah. Nanti yang kedua sama, 2 kali ruku, 2 kali Fatihah. Selesai tasyahud awal salam. Itulah praktek daripada sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Bagaimana cuma sekali doang langsung ruku, kagak ngapa-ngapa kalau lupa mah jadi batalin. Wah mau sekali ya kagak ngomong apa, ya enggak sholat juga kagak ngomong apa, ya iya kan.
Apalagi tinggal lu kena lupa. Makanya pas sekalian pasti kita praktekkan. Di barang-barang yang langka yang jarang kadang suka lupa. Bahkan pas sekalian suka ada yang belum bisa. Bahwa waktu masa gerhana jadwal di Satria Jaya soal pengajian. Jamaah saya bilang gini, saya bilang jamaah ya kan ke DKM, nanti salam nanti Ba'da maghrib soal gerhana. Saya itu Nur Hidayah. Langsung dibalas, Ustaz, justru saya lagi nungguin Pak Ustaz ini begitu ya kan. Jadi sholatnya nungguin di sana, mimpin di sana. Nah di sini sudah janji ya kan harinya karena udah di sana pengen dihadiri. Akhirnya di sini saya kontak Ustaz yang lain. Nah gimana? Dia juga lupa juga orang nggak setiap saat kan dia. Nah, dia bla 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 bla. Ya kan udah sekali paham. Ya karena lupa kan dengan ingetin doang ya kan. Nah langsung sekalian begitu saya sholat maghrib berjamaah sebelum berangkat sekali penjelasan dulu. Begitu mulai saya berangkat imam nerusin saya berangkat ke sana. Sholatnya di sana baru itu saya kasih tahu juga terang gitu. Karena kalau nggak tahu sekarang kita nggak ngerti prakteknya itu langsung babnya saya baca bab khusufil qamar teori maaf praktek. Khutbahnya sunnah. Setelah sholat 2 rakaat sunnah khutbah. Kalau nggak ngapa-ngapa boleh. Khutbah menerangkan kekuasaan Allah, kebesaran Allah. Bukan menerangkan khitan, nggak cocok. Menerangkan walimah nggak cocok. Kemudian ini menerangkan masalah kebesaran Allah. Inilah tanda kebesaran Allah. Bukan karena wah bulan nama matahari pada nikah. Bukan. Kalau saya dulu pada kawin dia begitu ya kan. Pada berantem dia. Kan anak-anakannya. Jadi tidak itu kata kebesaran Allah. Buat Allah. Mudah makan. Itu sekarang ketiga gerhana kita sunnah sol. Nah, jadi kalau bulan namanya khusufil qamari, kalau gerhana matahari namanya khusufil syamsi. Bacaan tasbihnya itu sunnah. Baik bacaan pada sujud ataupun ruku sunnah. Sunnahnya sunnah hai. Nah, minimal kita baca adna kamal 3 kali subhanallahil azim boleh ya kan atau diteruskan subhanallahil azim wa bihamdi yang lazim kita baca seperti itu. Gitu ya. Hari ini jamaah gitu aja 2 yang saya bahas ya kan. Yang penting ya kita kan sekali sedikit kan bisa paham dan pengamalan sekalian. Karena saya ya ada jalan agak jauh sedikit. Kalau saya meluncur ke sana dulu, sini ntar jam 9:30 kan kesian. Ya kan kopi keburu pada adem. Jadi dari masjid saya ke sini baru muncul ke sana. Biar agak panjangan waktunya. Nah, ini ya robbal. Mohon maaf sekali saya nggak sampai selesai. Ya kan apabila ada penyampaian saya kurang berkenan, ada kesalahan, ya kan saya mohon maaf hidup yang sedalam-dalam. Saya pamit lebih awal. Jamaah terusin sampai selesai. Bab baru sampai bab tasbih firruku wa sujud sunnah hai. Nah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.